Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Masuk ayat yang mana? Bab wujubud dukhul fil islami kullih wa tarki ma siwa. Ya enggak? Bab tentang wajibnya masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca ayat Al-Baqarah 208. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, wa qaulihi ta'ala alam tara ilal ladzina yaz'umun. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang yaz'umun, menganggap? Kata para ulama, za'ama yaz'umu, ya, za'ama yaz'umu dalam Al-Qur'an itu lebih kepada konteks seringnya bermakna kadzib, dusta. Sehingga mereka menganggap dengan kedustaan. Alam tara ilal ladzina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaika. Tidakkah engkau melihat kepada mereka-mereka yang menganggap bahwasannya mereka telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad. Wa ma unzila min qablik. Dan juga mereka menganggap bahwasannya mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi sebelum engkau. Namun yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih. Akan tetapi mereka menginginkan untuk justru saling berhukum kepada taghut dalam kondisi mereka sudah diperintahkan oleh Allah untuk mengkufuri taghut. Lafaz taghut, ya, terkadang dia bermakna mudzakkar, terkadang bermakna muannas, terkadang bermakna jamak. Di sini contoh ayat ini lafaz taghut bermakna muzakkar. Yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih. Mereka menginginkan untuk berhukum kepada taghut dalam kondisi mereka sudah diperintahkan untuk mengkufuri taghut. Mereka mengaku beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, mengaku beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Justru sebaliknya pada kenyataannya, mereka ngajak berhukum kepada taghut, yang mana pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada mereka agar mereka mengkufuri taghut. Apa ayat lain yang menunjukkan lafaz taghut? Tadi Ana bilang lafaz taghut itu terkadang muzakkar, terkadang muannas, terkadang jamak. Kalau jamak disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Gimana dalam Al-Baqarah? Setelahnya
Wa may yakfur bil taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Setelahnya lan fisama laha wallahu sami'un alim. Kemudian setelahnya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'humut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Awliya'humut taghut, orang-orang kafir, awliya mereka siapa? Taghut. Yukhrijunahum, jamak bukan? Jamak bukan? Jamak muzakkar salim. Sekarang yang muannas. Contoh Al-Quran. Ahsanta barakallahu fik. Walladzina jatanabut taghuta. Terus ayya'buduha. Walladzina jatanabut taghuta ayya'buduha. Ya. Setelahnya walladzina jatanabut taghut ayya'buduha wa anabu ilallah lahumul busyra. Walladzina jatanabut taghut ayya'buduha. Orang-orang yang ijtanabu, menjauhi taghut, ayya'buduha, untuk menyembahnya. Kembali ke mana? Taghut. Ingat baik-baik, ya. Jadi lafaz taghut ada 3 kondisi. Terkadang lafaz taghut itu bermakna muzakkar mufrad, terkadang jamak muzakkar, terkadang isim muannas. Contohnya tadi sudah kita sebutkan. Dicatat, diingat, ditempelkan di kepala. Ya. Wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Aqul, kata Syekhuna Utsman As-Salimi, aku katakan. Oh, masih ayatnya. Kemudian masih kita baca matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa qawlihi ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, yang mereka itu syi'an, berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'in, engkau bukan golongan mereka sedikit pun. Innama amruhum ilallah, sesungguhnya urusan mereka itu diserahkan kepada Allah. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian nanti Allah akan beritakan, sampaikan kepada mereka dengan apa yang dulu mereka telah lakukan. Ya. Qala Syekhuna Utsman As-Salimi hafizahullah. Aqul qauluhu subhanahu wa ta'ala, aku katakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara ilal ladzina yaz'umun, ay ya Muhammad, ilal ladzina yaz'umun, ay yaqulun, wa hadha halul munafiqin alladzina ya'azharul iman bi afwahihim wa qulubihim munkiratun wa yadhharu min fi'lihim annahum indal khusuma la yardawna bi hukmillahi wa hukmi rasulih. Kata beliau, makna ayat ini ya Muhammad. Ya. Lihat,
Orang-orang yang ilal ladzina yaz'umun. Siapa yang yaz'umun? Ay alladzina yaqulun, yaitu orang-orang yang mengatakan. Yaz'umun ay yaqulun. Cuma ngaku-ngaku saja, tapi dusta. Ya, ngomong tapi dusta. Hadza halul munafiqin. Inilah kondisi kaum munafikin. Cuman yaz'umun, mengaku, menganggap, mengklaim. Allazi azharul iman. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan keimanan bi afwahihim, dengan afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, wa qulubihim, dan juga dengan hati-hati mereka, munkiratun, dan juga atau wa qulubuhum munkirah, dan hati mereka justru ngingkari. Itulah kaum munafikin. Jadi kaum munafikin itu dia cuma ngomong di lisan tapi hatinya mengingkari. Kaum munafikin itu dia ngaku beriman kepada Allah, ngaku beriman kepada Rasul, tapi hatinya tidak beriman. Itu kaum namanya munafikin. Wa yadhhar min fi'lihim annahum indal khusuma la yardawna bi hukmillahi wa hukmi rasulih. Nah, kaum munafikin itu akan nampak dari perbuatan mereka ketika khusumah. Apa khusumah? Ketika terjadi perdebatan. Mereka la yardawna bi hukmillah. Mereka tidak akan ridha terhadap hukum Allah. Wa hukmi rasulih, dan mereka tidak akan ridha terhadap hukum rasulnya. Wa dzalika, alasannya, idza alimu annahum mudanun. Ya. Kalau mereka sudah tahu, atau idza ulimu annahum mudanun, ya, kalau sudah diketahui bahwasanya mereka itu cuma sekedar pura-pura, ya, wa annal haqqu alaihim, ya, justru kebenaran itu menghantam mereka. Wa amma idza kana al-haq lahum, ya. Namun kalau kebenaran justru bersama mereka, fahum yusari'un, mereka kaum munafikin itu justru bergegas. Jadi itulah. Jadi kaum munafikun itu idza ulimu annahum mudanun, ya, wa annal haq alaihim. Jadi mereka kalau sudah diketahui, ya, mereka itu begini-begini, kalau ada kebenaran bersama mereka, mereka nampakkan. Ya. Tapi kalau ternyata al-haq tadi sebaliknya menghantam mereka, mereka banyak alasan. Ya. Kama qala ta'ala, wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Ya, apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum, menyelesaikan masalah sesama mereka, tiba-tiba sebagian mereka mu'ridun, berpaling. Wa illam yakul lahumul haq ya'tu ilaihi mud'inin. Kalau ternyata wa illam yakun lahumul haq, kalau kebenaran tidak ada bersama mereka, ya'tu ilaihi mud'inin, ya. Jadi kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini, antum perhatikan, idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Kalau mereka diajak untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, sebagian mereka kaum munafikin itu ada yang berpaling, tidak mau. Wa illam yakun lahumul haq, kalau ternyata kebenaran tidak ada pada mereka, ya, dalam artian tidak dukung mereka, ya'tuna ilaihi mud'inin, mereka akan mendatangi Nabi kita Muhammad SAW, kaum munafikin itu, dengan mud'inin, tunduk gitu loh. Apa namanya bahasa kitanya? Ngalah lah gitu bahasanya. Kalau
dia tahu ini enggak menguntungkan dia ngalah itu. Afi qulubihim marad amir tabu am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasuluh. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, ya. Apakah di hati mereka itu terasa ada penyakit gitu loh. Nampak kan kayak ketika ada merasa al-haq tidak sama dia, udah pura-pura nurutlah gitu loh. Itu kebiasaan kaum munafikin. Tapi kalau merasa kebenaran tadi yang kata Allah Azza wa Jalla, afi qulubihim maradun amir tabu. Apakah di hati mereka itu ada penyakit ataukah pada mereka itu ada keraguan? Itu kaum munafikin. Am yakhafu ayyahifallahu alaihim wa rasuluhu, ataukah mereka itu takut kalau Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal humul zalimun, bahkan justru mereka sendiri yang zalim. Itu kaum munafikin. Kata Allah Azza wa Jalla, kaum munafikin itu ya, kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka berpaling. Diajak berhukum kepada Allah dan Rasulnya, mereka berpaling. Kalau ternyata kebenaran tidak mendukung mereka, mereka sudah kayak ketakutan, muz'inin, nurut, meles gitu loh. Tapi kalau ternyata kebenaran itu ada pada mereka, langsung mereka merasa hebat, disebarkan, mereka sok pamer gitu loh. Kata Allah Azza wa Jalla, kenapa kok kayak gini? Apakah karena di hati mereka ada penyakit atau ada keraguan terhadap Islam, ataukah karena takut gitu loh kalau Allah akan menghukum mereka, berbuat zalim terhadap mereka? Bal ulaika humul zalimun, bahkan mereka sendiri yang sebenarnya yang zalim, bukan Allah Subhanahu wa taala zalim. Ngapain kalian takut? Kalau kalian merasa benar, berada di atas al-haq, kenapa kalian perlu takut kepada Allah dan Rasulnya? Karena tentu kalau ketika kalian berada di atas al-haq, maka pasti berarti kalian bersama Allah dan Rasulnya. Kata Syekh Utsman, fahahuna yadhhar ahlul iman as-sadiq min ghairihim minal munafiqin wal usa. Maka di sini akan nampak sekali ahlul iman yang jujur dibandingkan selain orang-orang yang tidak beriman dari kalangan para munafikin dan kaum maksiat. Fala budda minal istislam lillah. Maka ahlul iman itu pasti dia akan tunduk kepada Allah walau ala nafsi, meskipun pada dirinya sendiri. Tidak mesti di hadapan orang lain, tidak mesti dalam berhukum. Untuk diri sendiri ahlul iman akan tunduk. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang qawwamina bil qist, yaitu orang-orang yang qawwamin, betul-betul tegak dengan keadilan. Syuhada'a lillah, sebagai saksi bagi Allah, walau ala anfusikum, meskipun untuk diri kalian sendiri kalian adil, awil walidain, atau kepada kedua orang tua, awil aqrabin, atau kepada karib kerabat, kalian akan tetap untuk berlaku adil terhadap diri sendiri, jujur terhadap diri sendiri. Itu kaum mukminin ahlul iman. Falladzi yuridu ayyatahakam ila ahlil batil wad demokratiyah wal qawanin al mukhalifa li syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa fi dinihi khalalun wa fi imanihi syakkun. Maka orang yang ingin berhukum kepada ahlul batil, berhukum dengan demokrasi dan undang-undang yang menyelisih syariat, ya,
maka orang tersebut menunjukkan pada agamanya ada kerusakan, pada imannya ada keraguan. Kalau mau berhukum sudah, hukumlah dengan kepada hukum Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada hukum yang paling baik di muka bumi adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau demokrasi? Bagus enggak, Fauzan? Hukum demokrasi itu bagus enggak? Hah? Banyak? Iya. Demokrasi itu adalah suara terbanyak, gitu kan? Kalau kata pelacur, yang pelacur-pelacur itu tutup seluruh masjid. Ada 1000 pelacur sama 10 kiai, mana yang dimenangkan? Yang banyak, itulah hukum demokrasi, ya. Karena tolak ukurnya suara terbanyak, bukan berdasarkan kualitasnya atau kebenarannya, ya. Fal hukmu huwa lillah subhanahu wa ta'ala, maka hukum yang benar adalah hukum milik Allah. Fa ahkamullahi wal hiyal adlu wa fiha rahmah wa ra'fah, maka hukum-hukum Allah penuh dengan keadilan, padanya terdapat rahmat, padanya terdapat ra'fah, kasih sayang. Fa innallaha azza wa jalla huwal alim bimasalihil ibad, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha berilmu terhadap maslahat-maslahat hambanya. Wa huwa ar-raufur rahimul karim, dialah Allah ar-rauf ar-rahim al-karim. Fa kaifa yakhaful mu'min min rabbih, bagaimana seorang mukmin kok bisa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala? Wa yadhunnu annahu sayahifu alaihi wa yajura alaihi, kallah. Tidak mungkin seorang mukmin takut kepada Allah, dan tidak mungkin seorang mukmin akan mengira Allah akan zalim terhadap dia, Allah akan jahat terhadap dia. Tidak akan mungkin, kallah. Ya, yang takut itu hanya kaum munafikin. Kaum munafikin pasti dia akan takut kepada Allah, jangan nanti dizalimi oleh Allah, dijahati oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun kaum mukminin tidak akan mungkin seperti itu. Wa kadza Rasulullah SAW huwal muballigh 'anillah, demikian juga Rasul, Nabi yang menyampaikan dari Allah Azza wa Jalla. Fahuwa arhamun nas, Nabi Muhammad adalah Rasul yang arhamun nas, paling sayang kepada umat ini tadi. Wa akramun nas, Rasul adalah orang yang paling mulia. Wa a'dalun nas, Rasul adalah manusia yang paling adil. Wa athqalillah, Rasul adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Wa ab'adun nas anidz zulmi, Rasul adalah orang yang paling jauh dari kezaliman. Fa kaifa, terus bagaimana yuqal, untuk bisa dikatakan ahkamuhu fiha syiddah, dalam kondisi Rasul orang yang paling adil, yang paling sayang, orang yang paling bertakwa, kok bisa dikatakan Rasul itu hukumnya keras? Wa ahkamu bas'a, hukum Rasul itu kaku misalkan. Ya. Bal syiddah fi mahalliha, bahkan hukum Rasul itu sebenarnya keras pada tempatnya. Ya rahmah wal yusri fi mahallihi, hukum Rasul itu rahmat, kasih sayang, dan memberikan kemudahan pada tempatnya juga. Hatta ma'a qat'il yad, sampai-sampai pada hukum potong tangan, hadza rahmatun bisari, ini bentuk rahmat bagi pencuri, kasih sayang terhadap pencuri adalah dengan cara dipotong tangan. Orang kalau maling dalam hukum Islam itu, kalau malingnya melebihi dari 1/4 dinar, hukumannya potong tangan. Ini sebagai bentuk apa? Kasih sayang terhadap pencuri. Supaya apa? Hatta la ya'ud ilal ijram, supaya dia jangan ngulangi lagi maling. Wa rahma bil mujtama, dan rahmat terhadap kasih masyarakat. Kenapa? Lituhfaz al amwal, supaya harta masyarakat terjaga, tidak dicuri orang. Wa hakadza qatlul qatil, demikian juga dibunuhnya sang pembunuh. Kalau ada orang bunuh dengan sengaja membunuh seorang mukmin, maka dia dibunuh juga, dikisos. Itu sebagai bentuk rahmat kasih sayang dari Islam. Wa in kana alaihi syiddatun, meskipun agak keras, ngeri. Lakin hadza liyuhyi ghairahu, akan tetapi hukum kisos itu tujuannya untuk membuat hidup orang lain. Coba kalau diterapkan hukum kisos, berani tidak orang tawuran sampai mati?
Hah? Nggak ada orang Sumbar. Dam, nggak apa-apa. Paling kutungguin 10 tahun masuk penjara nggak masalah. Kalau kisos nggak ada istilah kayak gitu. Ketangkap udah bunuh selesai. Ya benar. Orang tuh jadi preman. Kenapa di Indonesia banyak preman? Di Saudi ada nggak preman-preman? Ada nggak? Tidak ada. Orang kan dibilang jadi preman. Oh itu preman, kenapa? Sudah bunuh orang 3 kali. Ya benar. Udah masuk penjara dia 3 kali bunuh orang. Kalau diterapkan hukum kisos, nggak ada istilah orang bunuh 3 kali. Sekali dia bunuh sengaja dibunuh pula dia. Nggak jadi dia preman. Syarat preman apa? Pernah bunuh orang. Ya nggak? Kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi. Kemudian wal juruha qisas. Al-abdu bil abdi, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi. Wal unsa bil unsa. Kalau yang satunya yang al-udhunu bil udhuni wal anfi bil anfi. Al-Maidah itu ya. Telinga antum potong telinga orang, dipotong pula telinga antum. Hidungnya kisos. Antum tonjok orang patah gigi, tonjok pula tuh. Itu namanya kisos. Orang ketakutan. Tapi kalau enggak ada kisos, masuk penjara dia. Tunggu itu 7 tahun dia, keluar udah terjadi kepala geng dia. Ya benar? Nah itulah tadi. Lakin hadza liyuhyi ghairahu wa yaqta' tariqal mujrimin. Akan tetapi hukum kisos bisa menghidupkan orang lain, memotong jalannya para pelaku kejahatan. Fa fihi rahmatun min hadzin nahiyah li ummatin atau lil ummah. Maka dari sisi ini dikatakan sebagai bentuk rahmat pada umat ini tadi. Linnas, dan juga rahmat bagi umat manusia. Fa kullu syiddatin fi mahalliha wa rahmatun hiya rahmah. Maka masing-masingnya tadi syariat ini adalah yang dianggap syariat yang syiddah pada tempatnya, itu sebenarnya adalah rahmat pada tempatnya juga. Wa hakadzal jihad huwa rahmatun lil muslimin liyudfa anhum syarr. Demikian juga jihad, itu bentuk kasih sayang terhadap kaum muslimin supaya terjaga dari keburukan. Wa ba'dul kufar yuslim, sebagian orang kafir masuk Islam dia. Masuk Islam sajalah daripada kita diperangi, dibunuh. Mendingan kita masuk Islam. Fa huwa rahmatun lahum aidan, itu sebagai bentuk rahmah bagi orang-orang kafir. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar.